Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Vita. Saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya tenaga kerja langsung yang kebetulan saya ditugaskan oleh Bapak Kasman. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu melakukan share screen. Jadi di sini saya akan membahas apa sih tentang tenaga kerja langsung, penganggaran tenaga kerja langsung. Untuk yang pertama, jenis tenaga kerja. Tenaga kerja itu dibagi menjadi dua. Tenaga kerja yang bekerja di pabrik dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja langsung, apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung? Yaitu pengertiannya pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik secara langsung terlibat pada proses produksi ataupun biaya yang dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tak langsung yaitu terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara baik produksi maupun biaya yang dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada sifat-sifat biaya tenaga kerja. Langsung yaitu punya sifat tiga. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksinya. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Ketiga, kegiatannya langsung dihubungkan dengan produksi akhir. Yaitu yang selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung mempunyai sifat-sifat diantaranya yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung tingkat kegiatan produksinya. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya semi ataupun semi variabel. Artinya biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang ketiga, tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu di dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Mungkin untuk contohnya bisa seperti manajer di contohnya di perusahaan saya tempat bekerja, manajer di pelayanan publik. Itu kan mereka tidak langsung menghadapi penumpang, tetapi ada jajaran-jajarannya di bawah mereka. Jadi mereka mendapatkan hasil tidak langsung untuk bekerja di lapangannya, tetapi mendapat informasi-informasi sebelumnya dari bawahan-bawahannya. Mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja mencangkup masalah-masalah utama dan rumit. Yang pertama, kebutuhan personel, penerimaan tenaga kerja, pelatihan, pengukuran kinerja, uraian penugasan dan penilaian, negosiasi dengan serikat, dan administrasi upah dan gaji. Pendekatan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung tergantung pada empat, yaitu metode pembayaran gaji, jenis proses produksi, tersedianya standar waktu tenaga kerja, kecakupan dan penataan akuntansi biaya yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja langsung. Selain itu, ada juga manfaat pengusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama, penyusunan secara baik dari tenaga kerja dapat mendatangi beberapa manfaat di perusahaan. Yang pertama yaitu penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena rencana yang lebih matang. Yang kedua, pengeluaran ataupun biaya tenaga dapat direncanakan dan dapat diatur sehingga lebih efisien. Harga pokok barang dapat dihitung secara cepat, dipakai dengan alat pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada struktur anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung selaras dengan struktur dari rencana laba tahunan, oleh karena itu harus memperlihatkan biaya dan jam tenaga kerja langsung yang direncanakan menurut pusat tanggung jawab, waktu, bulan atau kuartalan, dan menurut produk. Pengendalian biaya tenaga kerja langsung, dua elemen utama yang mengendalikan biaya tenaga kerja langsung adalah yang pertama, perhatian sehari-hari pada biaya tersebut, yang kedua, laporan kinerja dan evaluasi hasil. Nah, untuk anggaran tenaga kerja merupakan perencanaan khusus tenaga kerja
tentang jam buruh langsung atau DLH dan biaya buruh langsung atau DLC atau DLC. Menurut waktu jenis barang yang diproduksi, apabila memungkinkan, anggaran tenaga kerja dapat dibuat secara terpisah, yaitu yang pertama, anggaran jam buruh langsung DLH atau Direct Labor Hour, yang keduanya anggaran biaya tenaga kerja atau DLC, Direct Labor Cost. Persiapan penyusunan tenaga kerja langsung ada tiga jenis atau kualifikasi TK yang dibutuhkan. Yang pertama dan yang kedua adalah jumlah masing-masing jenis tenaga kerja pada berbagai tingkat kegiatan. Yang ketiga adalah bagian-bagian yang dibutuhkan. Jadi bagian apa saja yang harus dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah perkiraan yang dapat dibuat berdasarkan adjustment saja, tapi juga berdasarkan pengalaman. Selain itu, setelah dihitung jam buruhnya ada berapa untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian tempat bekerja. Nah, untuk cara menghitungnya itu ada dua. Yang pertama adalah analis gerak, dan yang kedua adalah analis waktu. Analis gerak apa sih yang dimaksud dengan analis gerak? Yaitu pengamatan terhadap gerakan yang dilakukan rangka proses produksi satu jenis barang. Yang kedua adalah analisa waktu, perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dibutuhkan dalam rangka proses produksi. Nah, dari hasil analisis gerak dalam waktu yang diperoleh, waktu standar atau satuan unit dinyatakan dengan DLH. Baik, untuk itu mari kita ke contoh 1. PT Cindika menggolongkan TKL pabriknya pada 3 tingkatan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3, dengan jam 100 jam per bulan. Upah per jam TKL masing-masing golongan tuh yaitu golongan 1 150 per orang, dan golongan 2 200, golongan 3 250. Jumlah masing-masing golongannya itu golongan 1 50, golongan 2 20, serta golongan 3 5 orang ya. Contoh keduanya yaitu data tahun 2013 dengan jam kerja 100 orang. Di sini ada terlihat dari datanya golongan 1, golongan 2, serta jumlah dan upah per jamnya. Pada tahun 2014 akan diadakan kenaikan dari golongan 1 ke golongan 2 sebanyak 50 orang. Hitunglah tingkat upah di tahun 2013 dan 2014, berapa persen kenaikan yang terjadi. Selanjutnya adalah informasi untuk anggaran jam TKL. Nah, informasi yang dibutuhkan dalam anggaran jam TKL itu adalah 4. Yang pertama ada jenis barang yang dihasilkan perusahaan, bagian-bagian yang turut dalam proses produksi. Yang ketiga adalah standar jam buruh langsung atau TKL yang diperlukan untuk pembuatan satu unit produk jadi. Keempat adalah waktu produksi barang bulanan maupun kuartalan. Selanjutnya adalah informasi yang dibutuhkan dalam anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu ada jumlah barang yang diproduksi, standar jam buruh langsung, tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung, jenis barang yang dihasilkannya perusahaan, waktu produksi barang. Di sini juga ada contoh 3, PT Prianto memproduksi X dan Y, kedua jenis produksi tersebut melalui proses 1 dan 3. Sebelum memulai proses 3, proses X melalui proses 2. Di sini ada bulan Januari sampai Maret, barang X-nya dan barang Y-nya. Januari memperoleh 70 barang X dan barang Y 34.000. Februari 80 barang X dan 36.000 barang Y. Maret 80 barang X serta 38 barang Y. Rencana jam buruh per unit barang, proses per barangnya, barang X serta barang Y dari proses 1, 2, dan 3. Serta rencana tingkat upah rata-ratanya ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Tetap ada proses, ada barang, selanjutnya ada upah atau rata-ratanya berapa. PT Prianto menyusun 2 anggaran tenaga kerja, yakni yang pertama adalah anggaran yang khusus merencanakan biaya tenaga kerja langsung, dan yang kedua adalah anggaran yang merencanakan jam buruh atau DLH saja. Selanjutnya ada pengendalian anggaran tenaga kerja langsung diperlakukan untuk mengetahui pelaksanaan produksi perusahaan. Hal ini merupakan kelanjutan dari laporan pelaksanaan. Di bawah ada berikut contohnya. Ada produksi, standar jam unit, upah
rata-rata per jam, dan realisasinya. Produksi jam buruhnya berapa, biaya buruhnya berapa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penganggaran tenaga kerja langsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.